Setelah beramat-tamah, hantu Kroka belakang berniat ingin pulang. Seperti biasa sebelum pulang, dia mau mengambil hasil pertanian warga. Baiklah kek, sini biar aku yang susun barangnya di belakang kakek. Sebab kalau disusun sendiri maka hasilnya tidak akan banyak, kata si buku tebu, menawarkan diri. Hantu Kroka belakang menurut saja kata-kata dari buku tebu yang sopan santun tersebut. Buku tebu yang menyusun hasil pertanian di dalam bolongan belakang hantu Kroka belakang. Selain hasil pertanian dia juga memasukkan sabut kelapa dan bara api. Sebelum hantu Kroka belakang pergi, dia juga berpesan kepada hantu Kroka belakang. Kek, begitu sampai di padang ilalang yang ada di pinggir desa, kakek harus berlari, karena di situ ada tawon yang sangat ganas. Ibuku tebu berkata. Baik cucuku, terima kasih atas peringatanmu, jawab hantu Kroka belakang sambil tersenyum. Hantu Kroka belakang berjalan pergi. Begitu sampai di padang ilalang yang dimaksud buku tebu dia pun segera berlari sekencang-kencangnya. Karena dia berlari dan pengaruh angin makan bara api dan sabut kelapa yang ada di bolongan belakangnya menjadi menyala dengan besar. Dan akhirnya membakar tubuh hantu Kroka belakang, yang membuatnya mati seketika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Pesan moral dari cerita di atas. Dalam menghadapi kehidupan kita yang beraneka ragam ini, tidak selamanya kekerasan bisa menyelesaikan masalah, tapi sangat dituntut kita untuk bersikap bijaksana dan sedikit cerdik dalam menyikapinya. Hal ini ditunjukkan dari sikap buku tebu yang menggunakan kecerdikan dan dengan kejeniusan pikirannya, dia bisa mengalahkan hantu Kroka belakang yang meresahkan, tanpa berkeringat dan menggunakan kekerasan. Kecerdikan seperti yang dimiliki oleh buku tebu, sangat diperlukan dalam kehidupan kita, dalam menciptakan kebaikan-kebaikan yang bisa membuat lingkungan kita menjadi aman dan nyaman. Sebaiknya kekerasan hanya akan menciptakan ketidakpuasan dalam kehidupan dan akan menimbulkan perasaan dikalahkan. Kecerdikan yang dilakukan buku tebu, membuat hantu Kroka belakang tidak merasa dikalahkan, walaupun sebenarnya dia sudah kalah sewaktu pertama kali dia bertemu dengan buku tebu. Namun satu hal yang perlu kita ingat, cerdik tidak sama dengan licik, walaupun sebenarnya memiliki kesamaan. Licik identik dengan sifat yang negatif, yaitu menyerang dari belakang dan merugikan orang lain dengan semena-mena. Namun cerdik di sini berarti menggunakan akal pikiran kita untuk menuju kemenangan, dengan musuh yang kita kalahkan tidak merasa dikalahkan. Kecerdikan dan kelicikan sangat dekat dengan kita, namun kecerdikanlah yang harus kita pergunakan dalam menyikapi kehidupan. Cerdik lebih dekat dengan bijaksana. Dalam cerita di atas kita disajikan sebuah pelajaran yang sangat berharga, yakni kelembutan dan kecerdikan bisa menghancurkan kekerasan dan kesombongan hanya dengan satu senyuman. Ingat apa yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo, sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake.